Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Nah teman-teman, kami dari kelompok statistik hari ini akan menyajikan hasil presentasi kami. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kurva normal. Nah kurva normal ini adalah bagian dari materi dalam mata kuliah Statistik in English Language Teaching yang diasuh oleh dosen tercinta kita, Mr. Hasrat Harefa MPD. Nah teman-teman, hari ini saya sebagai presenter pertama, kemudian presenter kedua yaitu Novrianti dulu, presenter ketiga adalah Sifidar Telobanua, presenter keempat adalah Selvi Indesari Zendrate, dan presenter terakhir adalah Kurniawati Gule. Nah teman-teman, saya akan memulai presentasi kita pada hari ini berbicara tentang kurva normal. Nah teman-teman, yang pertama teman-teman ketahui adalah dalam kurva normal ini disebut juga sebagai distribusi normal. Nah sering pula juga disebut sebagai distribusi Gauss. Nah ini merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Nah, ini adalah distribusi normal. Nah, yang pertama yang pertama kita ketahui juga apa itu kurva normal. Nah, kurva normal adalah suatu bentuk kurva yang sudah direncanakan koordinatnya menunjukkan frekuensi dan poros absisnya memuat nilai variabel. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari bentuknya, kurva normal ini sudah bisa dipastikan bahwa di setiap ujung-ujungnya adalah distribusi atau sebaran dengan frekuensi atau kemunculan paling kecil. Nah, kemudian kurva normal ini juga merupakan frekuensi yang paling banyak berada adalah pada tengah-tengah kurva. Nah, ketika kita menyederhanakannya, maka kurva normal ini adalah kurva yang berasal dari data-data yang terdistribusi normal. Nah, ciri-ciri dari data terdistribusi normal ini terdapat keseimbangan simpangan antara sisi kiri dan sisi kanan, sehingga sigma total dari data keseluruhan adalah 0. Nah, bisa kita simpulkan juga kalau distribusi normal atau kurva normal ini merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Juga dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan suatu data membentuk distribusi normal. Nilai jumlah data di atas dan di bawah min adalah sama. Nah itu adalah pengertian dari kurva normal. Nah teman-teman, kita lanjutkan dari ciri-ciri kurva normal. Nah, ada dua ciri-ciri kurva normal ini, yaitu yang pertama dilihat dari bentuk kurvanya dan kemudian daerah kurva normalnya. Nah, yang pertama yaitu bentuk kurva normal. Nah, bentuk kurva normal ini mempunyai bentuk gentak atau bell, biasanya juga disebut sebagai bell curve. Nah, kurva normal ini merupakan suatu poligon yang dilicinkan, yang mana ordinatnya itu memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Nah itu adalah bentuk dari kurva normal ini. Bentuknya juga adalah simetris, sehingga luas rata-rata atau min ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50% dan memiliki satu modus, yaitu kurva unimodal. Nah jadi bentuknya ini adalah juga masing-masing, jadi di tengah dari kurva ini dibatasi, sehingga bagian kiri dan kanannya itu masing-masing mendekati 50% dari total bentuk kurvanya. Nah itu adalah yang pertama. Nah yang kedua yaitu daerah kurva normal. Nah ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Nah, luas daerah kurva normal ini bisa dinyatakan dalam persen maupun proporsi. Nah, jadi ketika kita menghitung daerah kurva normal ini dapat kita bentuk dalam biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Misalnya daerahnya ini ada 34,13%, kemudian ada 2,27% dan lain sebagainya. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100%.
Apabila dinyatakan dalam persen dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Nah, ketika dihitung total semua nantinya, maka total dari daerah kurva itu adalah 100%. Nah, itu adalah daerah kurva normal. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan dari kurva normal standar atau kurva normal baku. Nah, kurva normal standar atau kurva normal baku ini adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 atau min sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1 atau simpangan baku sama dengan 0. Kemudian dalam kurva normal umum ini juga nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simpangan baku yaitu 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 atau min tidak sama dengan 0 dan simpangan bakunya tidak sama dengan 1 atau simpangan baku tidak sama dengan 1. Nah, kurva normal umum juga dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurang X bar per S. Nah, di mana Z ini adalah merupakan nilai standar, kemudian X adalah data ke I dari suatu kelompok data, kemudian X bar adalah rata-rata kelompok, dan S adalah simpangan baku. Nah, itu adalah kurva normal standar maupun kurva normal baku. Nah, teman-teman, itu adalah pengertian dari kurva normal maupun ciri-ciri dari kurva normal ini. Nah, selanjutnya dalam bentuk contoh-contoh akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Demikian saja dan terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Novian Tinduru akan menjelaskan pertemuan ke-6 dari halaman 3 sampai halaman 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kurva normal, di mana pada penggunaan kurva normal ini kita diajak untuk memperhatikan sebuah contoh dengan bagaimana cara dengan beberapa pertanyaan yang akan dijawab dan kemudian cara-cara untuk menjawab soal-soal tersebut. Jadi saya tidak menjelaskan lagi apa itu kurva normal karena telah dijelaskan sebelumnya oleh penjelas pertama dari pertemuan ke-6 ini. Jadi masuk kita pada contoh, yaitu di mana berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Maka pertanyaannya, jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah. Jadi ada pun beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama yaitu, berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 gram? Berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram? Jika semuanya adalah 10.000 bayi, kemudian berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram jika semuanya ada 10.000 bayi? Berapa bayi yang beratnya 4.250 gram apabila semuanya ada 5.000 bayi? Berapa persen bayi yang beratnya 3.500 gram? Selanjutnya, berapa persen bayi yang memiliki berat 3.250 dan 4.250? Jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk membantu menyelesaikan soal-soal tersebut. Yang pertama yaitu menghitung nilai Z sehingga 2 desimal. Nilai Z di sini yaitu nilai standar, di mana kita ketahui tadi di contoh nilai standarnya yaitu 3.750. Kemudian gambar kurva normal standar berarti harus kita gambar dulu gambar kurva normal seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ada bentuk lonceng gambar kurva normal tersebut serta ditentukan nilai rata-rata kiri dan nilai rata-rata kanan. Kemudian letakkan harga Z pada sumbu datar lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Berarti
nilai Z ini akan menjadi nilai tengah pada kurva tersebut. Berarti ditarik garis vertikal lurus ke atas untuk memotong kurva. Kemudian lihat harga Z dalam daftar harga Z. Caranya cari harga Z pada kolom paling kiri hanya hingga 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Jadi sesuai dengan yang telah kami pelajari juga, saya pelajari bahwa sebelumnya ini ada tabel ataupun modul jika sudah terdapat nilai C, jika sudah dicari nilai Z, maka pada tabel tersebut dapat dicari nilai desimalnya. Kemudian nomor 5, dari Z paling kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atas turun ke bawah, maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang didapat harus ditulis dalam bentuk 0,xxx bentuk atau dalam bentuk desimal. Jadi sesuai dengan yang telah saya cari tahu juga bahwa nilai Z itu nanti akan ada pada tabel, sehingga pada tabel tersebut menyediakan nilai desimalnya, di mana mulai dari 0, mungkin contohnya kan 0,4000, 0,3000. Contohnya kan nilai Z terdapat, kita kasih saja nilai Z itu kita dapat 2,30. Nah, kita lihat di tabel tersebut, ataupun modul tersebut akan ada list ataupun daftar nilai desimal dari nilai Z tersebut. Kemudian apabila yang diperlukan persen, maka setelah melalui langkah kelima kalikan dengan 100. Ini akan kita lihat pada penjabaran nilainya tersebut. Kemudian karena luas daerah kurva normal adalah 1 atau 100% dan bentuk kurva simetrik, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan adalah 0,5 atau 50%. Berarti ini sudah kian ditentukan ketentuan daripada luas kurva normal, di mana 1 atau 10%, 1 atau 100%, dan luas kiri dan kanannya bisa 0,5 atau 50%. Kemudian masuk kita pada penyelesaian soal di atas, di mana bagian A, X atau data dari suatu kelompok dapat yaitu 4.500 gram, sedangkan X bar atau nilai rata-rata kelompok yang sudah ditentukan pada soal tersebut yaitu sama dengan 3,750, sedangkan S atau simpangan baku yang sudah ditentukan di soal yaitu 325. Jadi kita memakai rumus kurva normal umum. Jadi rumusnya itu J yang diketahui sebagai nilai standar sama dengan X kurang X bar per S. Jadi kita masukkan masuk pada penyelesaian yang dimana J sama dengan X 4.500 dikurang X bar. Nilai X bar kita perhatikan ada nilai X bar di atasnya 3.750 per nilai S atau simpangan baku yang sudah ditentukan di soal yaitu per 325. Maka dapat kita nilai Z-nya yaitu 2,31. Maka luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 2,31. Maka di sini seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa nilai Z dapat kita desimalkan dengan melihat daftar modul yang sudah tersedia. Itu hanya saja pada pertemuan ke-6 ini tidak dicantumkan, tetapi sesuai dengan yang saya cari tahu bahwa ada list atau ada modul untuk sehingga nilai Z yang 2,31 ini adalah 0,4896. Terus bayi yang memiliki berat dari 4.500 gram pada grafiknya ada di sebelah kanan, Z sama dengan 2,31. Kemudian luas daerah kurva ini adalah 0,5.
kurang 0,496 sama dengan 0,14. Jadi bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram adalah 1,4%. Nah, jadi 0,5 kurang 0,4896 yaitu di mana luas daerah yaitu nilainya 0,5 dikurang dengan nilai Z sendiri sehingga didapat 0,014. Jadi bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram sesuai dengan pertanyaan makanya ada 4.500 dari pertanyaan A tadi bahwa untuk mencari berat bayi yang berat lebih dari 4.500 gram maka digunakan rumus nilai luas kurva yaitu 0,5 dikurang dengan nilai J itu sendiri. Jadi ada 1,4%. Dimana tadi kita lihat di atas bawah 0,014. Sebenarnya ini 0,04% itu adalah perubahan dari angka desimal. Makanya terdapat 1,04%. Kemudian di sini disuruh kita tadi untuk menggambarkan menggambarkan kurva normal, di mana pada pertemuan 6 ini ada digambarkan nilai kurva normal, di mana ada garis vertikal, ada garis horizontal, di mana kita tadi mendapat nilai Z yaitu Z. Jadi nilai Z-nya kita posisikan pada sebelah kanan kurva normal tersebut. Terus masuk kita pada B. Penyelesaian soal B juga seperti penyelesaian dari A tersebut kita menggunakan rumus kurva normal. Berarti untuk mengikuti penjelasan bagian B ini teman-teman bisa kembali memperhatikan soal yang ditanyakan pada bagian B. Jadi J sama dengan 3.500 atau X sama dengan 3.000 nilai X bar 3.750 X bar tadi yang sudah diketahui di soal per 325 atau nilai S atau sepangan baku sama dengan min 0,77 dan Z sama dengan 2,31. Karena pertanyaannya tadi dari awal mengetahui berapa berat bayi yang di atas 3.500 dan 4.500, maka 4.500 tadi digabungkan pada pengerjaan soal B karena tadi pada pertanyaan itu yang ditanya. Kemudian masuk kita pada luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan min 0,77 yang sudah diketahui pada soal bagian B. Kemudian adalah 0,2794. 0,2794 ini didapat dari list ataupun modul yang dimana kita dapat melihat tabel dimana terdapat min 0,777 maka pada daftar tersebut kita akan menemukan nilai desimalnya yaitu 0,2794. Ini bukan hasil perkalian, tapi memang sudah ada listnya atau sudah ada daftar nilainya. Kemudian dan luas daerah dengan nilai Z sama dengan 2,31 adalah 0,4896 seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Kemudian grafik bayi yang memiliki berat 3.500 dan 4.500 ada di antara Z sama dengan min 0,77 dan Z sama dengan 2,31. Luas daerahnya adalah maka ditambahkan antara nilai desimal yang 2,30 min 0,77 dengan ditambah dengan 0,4896 yang sudah ditemukan pada list tersebut. Kemudian ditambahkan sama dengan 0,7690. Jadi bentuk kurvanya yaitu pada pertengahan garis tengah ini tetap netral yaitu 0. Berarti nilai min 0,77 dikasih sebelah kiri
Terus 2,31 positif 2,31 maka luas daerahnya dikasih di bagian kanan. Nah, jadi banyak bayi yang memiliki berat badan 4.500 gram, kira-kira ada 0,7690 hasil dari pertambahan tadi, pencarian nilai bayi yang lebih dari 350 gram dan 3.500 gram dan 4.500 gram, maka hasil penjumlahannya dikali 10.000 bayi tadi sama dengan hasilnya 7.690. Kemudian masuk kita pada pengerjaan soal C, yaitu bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram, maka beratnya harus lebih kecil dari 4.000,5 gram. Nah, alangkah baiknya juga teman-teman memerhatikan soal biar dapat mengikuti penjelasan saya mengenai bagian C, soal bagian C ini. Jadi kembali digunakan rumus kurva normal umum, yaitu Z sama dengan 4.000,5 atau nilai X tadi dikurang 3.750 atau X bar yang sudah ditentukan di soal per 325 atau S, yaitu simpangan baku. Ya, simpangan baku. Hasilnya adalah 0,77. Jadi teman-teman bisa mengkalikannya juga. Luas daerah kurva dengan nilai Z tadi sudah diketahui 0,77, dan terus dilihat pada list ataupun daftar pada desimalnya, 0,77 adalah 0,2794. Kemudian perkiraan bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram adalah 0,5 tambah 0,2794 sama dengan 0,7794. Bisa ditambahkan. Banyak bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram adalah 0,7794 hasil dari penambahan tadi kali 10.000 bayi tersebut sama dengan hasilnya 7.794. Kemudian kurvanya dapat digariskan sebagai berikut, itu dimana nilai Z tadi masuk pada sebelah kanan kurva tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada soal bagian D, di mana bayi yang memiliki berat 4.250 gram berarti beratnya ada di antara 4.249,5 gram dan 4.250,5 gram. Berarti teman-teman bisa mengikuti soal dari atas supaya dapat mengikuti penjelasan saya. Jadi ada diketahui 2X di sini, di mana X yang pertama yang diketahui pada soal 4,249,5 dan X yang satunya lagi 4.250,5. Kemudian maka dicari nilai Z-nya, dua-duanya dicari nilai Z-nya, di mana nilai Z yang pertama sama dengan 4.249,5 kurang 3.750 per 325, hasilnya yaitu 1,53. Kemudian Z yang kedua untuk mencari nilai Z-nya yaitu 4.250,5 kurang 3.750 per 325 sama dengan 1,54. Berarti luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 1,53, dan nilai list daripada 1,53 yang sudah ada di daftar sebelumnya berarti ada 0,4370. Kemudian X yang berikutnya nilai Z-nya sama dengan 1,54, di mana nilai listnya juga di daftar atau di tabelnya 0,4382. Luas daerah kurva yang perlu adalah maka antara nilai Z yang pertama dengan nilai Z yang kedua terjadi pengurangan dengan angka desimalnya atau bilangan desimalnya, di mana 0,4382 kurang 0,4370 sama dengan 0,0012. Jadi banyak bayi yang memiliki berat 4.250 gram adalah di mana 0,0012 dikali dengan 5.000 bayi tadi yang sudah diketahui di soal sama dengan 6. Terus di bawahnya ada pembentukan kurva daripada soal bagian D. Teman-teman bisa mengikutinya.
Kemudian setelah itu ada soal-soal, di mana soal-soal ini dituntut kita untuk mengerjakannya. Jadi di sini kami menjelaskan bahwa soal ini tidak jauh berbeda daripada soal yang dari atas, di mana di sini kita sudah dipaparkan mengenai rata-rata atau X barnya, kemudian simpangan bakunya, dan pertanyaannya juga tentang berdistribusi normal. Jadi soal ini dapat kita kerjakan dengan mengikuti clue yang telah saya jelaskan berikutnya. Jadi intinya untuk mengerjakan soal ini kita harus ada pengalaman sebelumnya. Kita harus belajar untuk mengetahui bagaimana memecahkan soal-soal tersebut. Karena seperti pengalaman saya juga setelah memahami topik daripada pertemuan yang ke-6 ini, ada nilai yang murni tidak ada di dalam soal tersebut. Jadi kita bingung kenapa ada nilai ini, apakah terjadi perkalian sebelumnya? Ternyata tidak. Ada tabel ataupun modul sebelumnya di mana seperti yang saya jelaskan tadi, di mana seperti contohkan nilai 1,53 pada tabelnya itu nilai desimalnya itu 0,4370. Jadi demikian saja penjelasan saya. Jika ada yang salah ataupun tidak tepat, saya minta maaf karena jujur saja soal ini ataupun statistik ini cukup berat, tapi kita sebagai pelajar berusaha tahu supaya apa yang kita tidak tahu dapat kita ketahui dengan cara kita belajar dan menggali informasi. Jadi demikian, terima kasih. Selamat pagi, Sir dan teman-teman semua. Pada hari ini kembali kita belajar statistika, yaitu pertemuan ke-7. Baik, kemarin untuk pertemuan ke-6 telah dibahas oleh teman kami Jeffrianus Putra Zebua dan Novrian Tinduru. Sekarang kita masuk pada pertemuan ke-7, yaitu konsep dasar pengujian hipotesis. Dan pertemuan ke-7 ini dihandle oleh saya sendiri dan juga teman saya 2 orang lagi, yaitu Selvin Indah dan Kurniawati Gula. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengujian hipotesis, pengertian hipotesis. Nah, hipotesis diartikan sebagai rumusan masalah yang bersifat sementara. Nah, artinya hipotesis ini tidak real. Jadi dibutuhkan suatu observasi untuk menyatakan, untuk mencari tahu kebenaran daripada benar adanya, benar tidaknya terhadap suatu hipotesis ini, sehingga bisa kita dapatkan hasil, apakah ada hasil ataupun tidak ada hasil dari hipotesis yang telah dimunculkan. Nah, sekarang rumusan masalah. Pengertian rumusan masalah merupakan pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan komparasi atau variabel mandiri, deskripsi. Teman-teman, dalam statistik ada 2 macam jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol atau alternatif. Hipotesis nol ini artinya menyatakan tidak ada, jadi tidak menemukan sama sekali hasil, teman-teman. Misalnya dalam suatu penelitian yang kita lakukan, tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kita tidak menemukan perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi sampel yang berbeda, ataupun tidak ada perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada suatu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Jadi teman-teman, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol. Hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Nah, teman-teman, di sini ada 3 macam bentuk rumusan hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif yaitu hipotesis
adalah hipotesis yang memiliki dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh rumusan masalah dari hipotesis deskriptif ini yaitu seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Nah, rumusan hipotesisnya yaitu daya tahan lampu merek X 800 jam. Artinya tidak ada dugaan nilai yang lain yang dimunculkan, tidak ada perbedaan yang dimunculkan ataupun tidak ada hubungan yang dimunculkan, tetapi langsung saja dinyatakan ketika dinyatakannya pada rumusan masalah menggunakan hipotesisnya bahwasanya daya tahan lampu merek X itu adalah 800 jam. Jadi hanya satu, mandiri, berdiri sendiri, tidak memunculkan dugaan nilai yang lain dari sampel yang digunakan. Itu salah satu contohnya dari hipotesis deskriptif. Nah, kita masuk pada hipotesis komparatif atau perbandingan. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, contoh rumusan masalah hipotesis komparatif ini adalah adakah perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Nah, jadi rumusan hipotesis yang dimunculkan itu terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan B. Nah, karena rumusan hipotesisnya yang dimunculkan terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan B, maka kita harus melakukan sebuah penelitian observasi terhadap hipotesis yang dimunculkan tersebut untuk mendapatkan benar tidaknya pernyataan yang telah diberikan dari hipotesis tersebut, sehingga kita bisa menemukan hasil apakah perbedaan daya tahan lampu merek A dan B itu ada ataupun tidak ada. Adakah hubungan dari satu variabel ke sampel berbeda ataupun adakah perbedaan dari satu variabel ke beberapa sampel yang sama. Nah, teman-teman, demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Selvin Indah Zindate sebagai penyaji yang kedua. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Selvin Indah Zindate. Saya akan melanjutkan menjelaskan dari konsep dasar pengujian hipotesis. Jadi yang saya jelaskan di sini itu hipotesis hubungan atau asosiatif. Jadi hipotesis asosiatif ini adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang menjadi rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Yang menjadi rumusan hipotesisnya yaitu yang pertama hipotesis nol, yaitu yang tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Yang berikutnya menjelaskan tentang taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Adapun yang pertama, menguji hipotesis pada dasarnya adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Yang berikutnya ada dua cara menaksir, yaitu yang pertama a point estimate atau titik taksiran, dan yang kedua interval estimate atau taksiran interval. Jadi a point estimate itu adalah suatu ketaksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Sedangkan interval estimate adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Contoh hipotesis atau taksiran dari point estimate yaitu daya tahan kerja orang Indonesia 10 jam per hari. Jadi, daya tahan kerja orang Indonesia dapat ditaksir melalui satu nilai yaitu 10 jam per hari.
Dan sedangkan contoh hipotesis taksiran dari interval estimate yaitu daya tahan kerja orang Indonesia antara 8 sampai dengan 12 jam per hari. Jadi nilai intervalnya adalah 8 sampai dengan 12 jam. Menggunakan point estimate memiliki resiko kesalahan yang lebih besar dibanding dengan menggunakan interval estimate. Menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 10 jam per hari memiliki resiko kesalahan lebih besar dibanding nilai taksiran 8 jam sampai 12 jam per hari. Kesalahan taksiran dinyatakan dalam peluang yang bentuk persentase. Biasanya kesalahan taksiran dapat dalam penelitian ditetapkan lebih dahulu yang digunakan 5% atau 1%. Yang terakhir, mengenai kesalahan dalam pengujian hipotesis, yaitu terdapat 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, kesalahan tipe pertama adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar seharusnya diterima. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan simbol alfa. Yang kedua, kesalahan tipe kedua adalah suatu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah dan seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan simbol beta. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan materi kami yang berjudul pengujian hipotesis deskriptif, di mana pengujian hipotesis deskriptif merupakan pada dasarnya suatu proses yang digeneralisasikan yang berdasarkan suatu sampel. Sebagai kesimpulannya adalah pengujian hipotesis deskriptif sehingga dihasilkan nanti apakah hipotesis yang diuji dapat digeneralisasikan atau tidak. Kemudian pengujian statistik hipotesis, di mana pada dasarnya ada beberapa teknik statistik yang harus digunakan. Hal ini tergantung pada jenis data yang dapat dianalisis. Misalnya, bisa kita lihat dari tabel ini. Yang pertama jenis atau tingkat data, jadi statistis yang digunakan. Kemudian nominal tes binominal. Kemudian dan kedua Chin Quadra. Ketiga ordinal, di mana ordinal ini run tes. Kemudian interval atau rasio, jadi tes atau simple. Kemudian ada di dalam hal ini, dalam pengujian hipotesis deskriptif ini ada beberapa contoh. Sepertinya misalnya ada 31 orang, jadi 31 orang ini mulai angka dari 2 sampai 8. Jadi dalam 31 orang ini mempunyai angka masing-masing. Kemudian dalam hal ini untuk membuat keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jadi maka tentu nilai tesnya dibandingkan dengan harga tes tabel. Di sini dikatakan bahwa harga tabel dengan derajat kebebasan yang mempunyai nilai n kurang 1 sama dengan yang 31 itu tadi yang 31 orang yang memiliki nilai tersebut, maka kita masukkan yaitu 31 dikurang 1, di mana tadi n dikurang 1 maka 31 dikurang 1. Hasilnya karena 31 dikurang 1 maka mempunyai hasil yaitu 30 karena dikurang 1 sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Kemudian untuk
Tara dengan tes yang signifikan, hasilnya 0,05 atau yang disebut dengan 5% dapat diperoleh sebesar 2,042. Kemudian ternyata satu dihitung, karena sudah dihitung dari atas tadi, maka mempunyai hasil 1,98 kurang dari tes tabel 30 dari 0, dibanding 0,05 sama dengan sehingga menghasilkan 2,042. Jadi maka di sini dapat ditentukan dalam bisa diterima dan sehingga HO ditolak dan di sini HA diterima. Kemudian dengan demikian daya tahan berdiri premennya adalah jika adalah 4 jam sebagai soalnya tadi 4 jam per hari, maka kita sehingga karena kita sudah menghitung dari atas, maka ini berarti merupakan daya tahan berdiri 4 jam per hari dapat kita memprediksikan sebagai atau dapat kita lakukan untuk searah dengan populasi. Jadi demikian pembahasan dari saya. Terima kasih.